Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa bina bi ashabihi wa nurihi fid dharain amin. Amal hadis itu adapun hadis alladzi qala yang mengatakan Ibnu Taimiyah annahu basibunnya hadis lima termasuk suatu layut kamu yang tidak dihukumi bisi hatihi dengan kesohihannya hadis terhadap kesohihannya hadis bahasa maka ini lafzu adalah lafaznya. Jadi karena berdasarkan hadis yang layut kamu bisi hatihi. Lafaznya seperti apa? Qolah berkata Abu Umamah Al-Bahili. Hadisnya itu seperti apa ini? Qolah mengatakan Abu Umamah Al-Bahili, idza anah ketika aku muktub mati aku. Menurut mati ini. Fasna'u maka lakukanlah oleh kalian bi kepadaku kama sebagaimana amaro merintahkanlah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasna'ah untuk melakukan kami bimautana kepada orang-orang mati kami. Abu Umamah Al-Bahili berpesan oleh ketika hadisnya kalau nanti saya mati maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dilakukan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Apa perintahnya? Amar memerintahkanlah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lalu bersabda Rasulullah jika mati ahadun seorang menikum dari saudara-saudara kalian artinya saudara-saudara seagama fasawaitum lalu meratakan atau menyempurnakan kalian atau robakan tanah roboin bertepak marilah sudah selesai ala kubrihi di atas kuburnya fasawaitum maka meratakan atau menyempurnakan kalian atau robakan debu ala kubrihi di kuburannya falyakum maknanya berdiri ahadukum bangkit ahadukum salah seorang dari kalian ala ra'si kubrihi di kepala kuburnya. Artinya pas pada orang saya entar ke bagian kepala dari kuburannya. Itu mengenai matura kan kalau deje sebiasa. Pada dak bara berarti nang di bara bun deje pangadeje. Tumal yakul nanya mengatakan dia ahadukum itu ya fulano bin fulanata nyamana sebut ben orang tua bini fainahu karena semuanya ia yasma'u mendengar ku kepada kaul wala yujibu dan tidak menjawab ya kan kau tak jawab apa jawab bukan mengingkungi kan ya ngiding kan dalam hadis yang lain diceritakan sampai kamu nyina sandala ngiding gitu kan sampai mau nyina sandal ngiding boleh pakai yolok nyaman ya ngidingan boleh berarti kan sangat jelas mendengar begitu artinya sangat menjelas mendengar sampai kamu nyina sandal ngiding jadi kan kun la yujibu tidak menjawab kumal yakul namanya mengatakan orang ya fulano bin fulana fa innahu kana semuanya ya yastawi bangun qaidan dengan duduk jaga pas dijagain yolok nyaman ngiding jaga pas tojo sumal yakul kemudian nanya mengatakan orang ya fulan wahai fulan ibnu fulanata fa innahu sungguhnya ya orang yang sudah meninggal itu ya puluh mengatakan pas ngucap orang yang meninggal arsyidna bi yarhamukallah arsyidna berilah kami petunjuk tunjukilah kami yarhamu mudah-mudahan berikan rahmatkah kepada engkau Allah sorry gula belain menteri paring rahman yang digulub walakin akan tapi la atas nuruna tidak merasa kalian cek jauh jadi orang guna jauh orang guna yang senang kuburan tu minta petotu tidak mereka ya karena itu kan rohnya dikembalikan lagi mau boleh karena dimbas ketika yoloknya mana pas toju juga
Jadi rumah tujuan dan ya, gila pokoknya tujuan sendiri kenapa tujuan? Tani ketungging, karena pada tak tahu nih saya cerita. Mungkin kulah tujuan ya sudah begitu kalau dari Nabi itu tujuan ya tujuan. Jadi lalu arsidna. Waliakul hendaknya mengatakan kau kan ini dengan lah minta petunjuk dari arah ada rumah mereka pas begitu. Ulkur maka ulkur ingatlah olehmu kabela pas. Ingatlah olehmu mas suatu khurajta yang kau keluar alaihi atas ma minad dunia dari dunia. Kebahagiaan kemudian meninggalkan dunia dengan membawa apa begitu, dengan dalam keadaan bagaimana, dengan cara bagaimana. Syahadatu alla ilaha yaitu dengan kesaksian alla ilaha bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan bersungguhnya Nabi Muhammad abduhu adalah hambanya wa rasuluhu dan utusannya. Kemudian kan mati dengan membawa la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Wa innaka dan sesungguhnya engkau radi tahridho engkau billahi kepada Allah Rabban sebagai Tuhan, wa bil Islam dan terhadap Islam sebagai dinan sebagai agama, wa bi Muhammadin dan dengan Nabi Muhammad nabiyan sebagai nabi, wa bil Qur'an dan terhadap Al-Qur'an imaman sebagai imam, sebagai panutan. Tinggi bulan ini kakek yang kemudian kesima dia yakin je Allah atau Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah. Dengan ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi, Quran sebagai imam. Nah, jadi kan mau diboleh kan? Oh iya bu. Nah sini tekan kira, kan nyiting boleh. Fa'inna mungkaran semuanya nama malaikat mungkar wa nakirun dan malaikat nakir ya dulu mengambil kula wahidin masing-masing dari mereka min huma dari keduanya dia disolibihi dengan tangan temannya. Wa yaqulu Nah kemudian ya malaikat mungkar dan nakir datang gitu. Intolik berangkatlah bina bersama kami. Apa yukiduna yang mendudukkan kami. Kalian datang lalu dia malaikat itu lalu memang seperti di hadis yang lain memang bertanya begitu. Walaupun redaksinya tidak persis sama semuanya dengan yang dikatakan oleh tukang talqin itu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man. Tidak selalu begitu pun di riwayat-riwayat hadis macam-macam aja. Bersama ra'yukum anir rajuli alladzi bu'itsa bil Islam gitu. Berarti redaksinya lain. Ya intinya ya ditanya oleh mereka dengan beberapa pertanyaan gitu. Ya tapi mungkin mungkin bersifat tanyaki mungkin karena cerita-cerita para wali itu kan ya begitu juga. Menceritakan wali yang beberapa buku cerita kewalian Yahudi itu kan disebutkan munalken dek enggak ini kalau lah kebetulan lu benar-benar kata tanya betul kok berdisi nggak gini kan kok wah berarti kan mungkin dia mulai ngarel atau satanya aki mengulangnya pasti kuat ya di dunia wali itu ya kan urusan dengan orang mati sama dengan urusan dengan orang hidup biasa gitu. Yang menggaring biasa seperti kita ini mau mati atau mah ada ongku ya kan kemudian luar biasa. Sehingga bisa saja mereka berkomunikasi juga bisa ya pada benar yang segi hidup. Karena aslinya mereka hidup hanya beda alam. Jadi menurut orang wali ya biasa saja. Ya tetap bisa berkomunikasi, bisa bergabung. Jadi itu gunanya karena memang orang yang ada di kubur itu butuh petunjuk, butuh pengah oleh oh iya kok si mati aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah raditu billahi robba dan seterusnya. Lalu berkata rajulun seorang ya Rasulullah fa illam na'rif maka jika kami tidak tahu ummahu kepada ibunya. Karena surah keputnya mana dan ibunya. Mungkin formulir sekarang saya tanya nyaman bu nironikah kan.
Misalnya bakal ibu rekening nang nama ibunya siapa? Mau paham pun saya tanya gitu. Ya bola nang talken hanya mana bin siapa? Embut disebut. Ya kenapa? Ya karena pasti ketemu menembun jauh sampai itu mesti ketemu menepan kan belum tentu. Bisa tidak ketemu menepan jauh sampai. Yang menembu ya mesti ketemu. Ya sharing ini yang bukan ini menepan itu bisa tak tahu si online pun si kemana tak ada repot. Nah, menembu ini kan mesti. Makanya serongi sen formulir ibunya siapa? Pan terserah lah siapa apa ini. Pokoknya menembu sih jelas. Tekok mi tepak saya itu repot. Ada pun tepak kasih tak diakui begitu kan repot. Menembun tak ngaku ada orang mesti cari gitu. Jadi memang kan embun. Mun tak tahu embun siapa kolah. Maka bersabda Rasulullah, tansibu menisbatkan kau kepadanya ila Hawa kepada Siti Hawa. Ya pasti pun Siti Hawa kan pasti putra Siti Hawa kan. Ya fulano ibnu Hawa. Menlaki. Ya Muhammad bin siapa gitu? Tahu siapa nyaman embun-embun? Orang kan udah tak tahu itu. Ibn Hawa sini kemarin. Ibn Hawa. Ya guru mengatakan As-Syaukani, Imam As-Syaukani kalau berkata Al-Hafidh Al-Hafidh di kitabnya dalam kitabnya At-Talkhis yaitu kitab At-Talkhis. Hadzal hadis ini isnaduhu jayyidun. Menurut Imam As-Syaukani hadis ini sanadnya baik. Wa ayyad dan menguatkan kepada hadis Ad-Diya Ibnu Ad-Diya fi kitabih dalam kitabnya Al-Mukhtarati wal Ahkam. Kitab Al-Mukhtar dan Al-Ahkam. Jadi banyak yang mencari pertanyaan dia nikah hadisnya tidak bisa ditetapkan dihukumi sahih. Tapi kata Imam As-Syaukani dan Imam Ad-Diya di beberapa kitab itu mengatakan enggak, ini syaratnya baik. Artinya bisa diterima kan begitu hadis palsu. Sehingga ya ini yang dulu dijadikan dasarnya talqin. Setidaknya berdes menganggap hadis ini mencari penuntutan yang tidak sahih, ya berdes mencari sahih orang ya kita nurut sahih. Artinya ditalqin, jadi diperintahkan oleh Rasulullah. Berhadis yang mengatakan Rasulullah memerintahkan mentalqin. Orang yang beristighfar kaji karena menilai hadis ini tidak baik ya silahkan. Tapi kan berdes tidak bagus. Yang harus kita tolak itu kalau ulama mengatakan dhaif semua, misalnya apa namanya maudhu palsu semua nikah hadis. Kapi ulama ucap ini nikah hadis palsu itu sudah. Ini masalahnya berarti yang ucap apa namanya jayyid, sanadnya jayyid, berarti yang ucap tidak bisa dihukumi sahih. Ya kan itu penilaian ya namanya orang yang menilai kan hasil ijtihad gitu. Ijtihad ya wajar saja berbeda gitu. Sehingga si mengatakan mun si menganggap itu tidak sahih lah dia toro, mun si menganggap sahih ya toro, ya sini kemarin. Tak bisa mun daripada oleh ijtihad enggak bukan salah ya. Pada ijtihad jangan bukan salah ya, jangan bukan salah, jangan kok bener. Nah, begitu jangan hilang, jadi Imam As-Syaukani jangan kok bener ya, ini syaratnya dia. Aku mengatakan hadis talqin, maka dalam talqin khilafun fiqhiyun, perbedaan fikih, perbedaan yang bersifat fikih. Ya perbedaan hasil ijtihad ulama. Maka ada dia dalam talqin itu memang termasuk itu yang bawi yang sepantasnya ada mutabadulil ingkari, tidak adanya pergantian penolakan. Saling bergantian untuk menolak. Saya mendukung nyala aki saya parcaja nyala aki saya parcaja. Tak usah begitu. Tak usah saling menyalahkan, tak usah saling mengingkari. Jadi orang jadi bertanya, oh ini kata doa hadis, ini sok doa hadis jok lagu ni, jangan napa jok mata doa jok ni kefokus ya, membian segala, jangan itu membian segala, kita betul ingkar. Bisa ini dengan keadaannya talqin. Fihi bahwa maka ada dia mimma termasuk sesuatu yang beri yang seharusnya
ada mutabudul ingkari bisanihi, tidak adanya bergantian mengingkari bisanihi terhadap masalah talqin. Balhat tasaddudi dengan kebodohan mempersangat, wa ta'addi, dan mempersangat itu sikap ekstrim, berlebih-lebihan, wa ta'addi, dan saling menentang, min jarrohi, dari para penariknya atau pendukungnya atau penganutnya. Jadi itu yang penting ya, artinya karena selama ini orang nalken sudah nalken mayit, mau beda orang sunya laki, lalu kita sebut ini loh dalilnya kita, ini kecil beda hadis, sini kan. Hadis doanya jangan tak sohe, kan jangan beda semua jangan sohe, tapi gula norok sohe, kemudian kita usah, sini kan. Gula karena parca dia norok, sini kan. Tidak harus saling menyerang, tidak harus saling melawan, tidak harus. Ziyadatun, tambahan minal fakir, dari al-fakir. Ini tambahan dari ternyata kitab ini dikarang oleh Kiai Maksum, lalu di bagian-bagian tertentu diberi tambahan oleh Kiai Ahmad Subki. Jadi Ziyatul Fakir itu tambahan dari Kiai Ahmad Subki, dan itu sudah ditasih, dibaca lagi oleh Kiai Maksum dan dia setuju tambahin hal-hal begini karena bisa memperjelas. Jadi setiap Ziyatul minal fakir itu berarti tambahan dari Kiai Ahmad Subki Al-Mashhadi. Wa an Damrah ibni Hubaibin, dari Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu. Ahadit tabi'ina, Ad-Damrah bin Hubaib itu adalah salah seorang tabi'in. Qala berkata, kanu ada mereka yastahibbuna, mereka mensunnahkan, menganjurkan mereka idza suwiya, ketika diratakan, ketika disempurnakan, alal mayyit, di atas mayyit, qabruhu, kuburnya, wan sorofan, dan berpaling anak manusia anhu darinya. Ayyukola, yastahibbuna ayyukola, untuk dikatakan indah kubrihi, di sisi kuburnya. Nanti lah orang lah marilah tepak kuburna, orang lah nikah begitu. Ayyukola, untuk dikatakan indah kubrihi, di sisi kuburnya, ya fulan, wahai fulan, kul, katakan la ilaha illallah salam marratin. Mulai dari sini macam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Ya fulan, wahai fulan, kul, katakan Rabbi Allah wa dini al-Islamu wa nabiyyi Muhammadun. Wahai fulan, sebutnya mana? Ngucap ya Rabbi Allah, warai pay enggak boleh. Sejan orang yang suka bocoran jawab kan si nguji kita ada ten, bubong kita ada ten. Kan mereka datang dalam mulai kepi, orang mereka pas datang. Orang yang mulai kepi, tapi banyak dulu. Kul, katakan Rabbi Allah. Wadini, dan agamaku al-Islam, Islam. Nabi, dan nabiku Muhammadun Muhammad. Rawa berkata pada hadis Sa'id bin Mansur mauqufan, dengan hadis mauquf, berupa hadis mauquf. Wali Tabrani, dan menurut Imam Tabrani, dan milih Imam Tabrani, nahwu, sepertinya. Hadis yang seperti itu juga min hadis Abi Umamah, dari hadisnya Abi Umamah marfu'an, sebagai hadis marfu' mutawwalan, yang diperpanjang. Mungkin hadisnya redaksinya lebih lengkap, lebih panjang. Jadi itu artinya ada riwayat yang lain juga begitu, dari para tabi'in juga, sahabat juga melakukan talqin, tabi'in melakukan. Artinya generasi salaf
ada yang melakukan. Berriwayat bahwa mereka melakukan talqin kepada orang yang sudah meninggal. Jadi berarti talqin itu benih ke benereng kantor, benih ke benereng Indonesia sebagai ke rang-rang tuyul. Ini mulai lambat ini kepon karena ternyata di kitab-kitab banyak riwayat-riwayat mengatakan bahwa sahabat mentalqin, para tabiin juga mentalqin. Tapi bercerita mentalqin ya, ini cetak wajib. Ya karena tak wajib sementalqin kita tak salah. Berarti macam menganjurkan kan. Ya karena tak salah, ya tak usah salah lagi. Tak kencang nalqin kita usah, karena kita tak wajib. Tekome pas nang kuburan malah asal apa mulai kepi orang itu ada apa ya Pak? Nah, kan repot. Itu tak gedung orang. Al-misalur rabi itu contoh yang keempat. At-tarawih yang sekarang kita lakukan ini di bulan puasa ini. Ingkana hunafilahun bahwa itu mimma yambari ada mutabadur ingkari bisa ini. Ingkana jika ada guna di sini hilafun perbedaan pendapat dalam masalah tarawih ini bahwa maka dia al-misalur rabi ini tarawih ini itu juga mimma termasuk sesuatu yang bagi yang seharusnya ada mutabadur ingkari. Tidak adanya saling bergantian mengingkari bisa dengan masalahnya masalah tarawih. Ya karena misalnya ada yang berbeda pendapat ya sudah tidak usah menganggap salah bid'ah dan lain-lain tidak usah. Dasarnya apa? Wah iya ada ya tarawih itu indana menurut kami Asy-Syafi'i yaitu penganut mazhab Syafi'i. Bal bahkan wa fi mazhab ahli sunnati wal jamaah. Dalam mazhabnya ahli sunnah wal jamaah isruna rakaatan 20 rakaat. Dia ada pun dia sunnatu ainin sunnah ain. Boleh fardu ain, boleh sunnah ain. Muakkadatun yang dikokohkan sunnah bagi setiap orang. Sunnah muakkad lirijali untuk laki-laki, wan nisa'i dan perempuan. Indal Hanafiyati menurut mazhab Hanafi, Wasyafi'iyati dan mazhab Syafi'i, wal Hanabilati dan mazhab Hambali, wal Malikiyati dan Maliki. Pada kepil. Lo sih tak sing ngucap ini dulu mazhab siapa ya baca yang empat ngucap dulu kepil. Ya tak tahu. Coba itu ulang. Sunnah muakkad 20, jemaah juga begitu. Watusan sudah disunahkan juga dalam tarawih al-jamaah itu jamaah. Ainan secara ain, inda Syafi'iyah. Sunnah ain, sunnah aini, sunnah ainiyah. Inda Syafi'iyah menurut mazhab Syafi'i wal Hanabilah dan mazhab Hambali. Al-Malikiyah itu adapun mazhab Maliki kalau berkata mereka al-jamaah itu adapun jemaah fiha dalam salat tarawih mandhubatun mandhubah. Wal Hanafiyah itu dan mazhab Hanafi kalau mengatakan mereka al-jamaah itu berjamaah itu fiha dalam tarawih itu sunnatu kifayatin, sunnah kifayah. Li ahli haji bagi yang hidup. Kalau komah maka jika melaksanakan ba'dhum sebagian mereka sakoto maka sebagian gugur atau labu tuntutan anil bagian dari yang lain. Jadi tarawih itu jumlah rakaat 20 dan dilaksanakan secara berjamaah di sunnah. Tarawihnya sunnah, berjamaahnya sunnah. Intinya itu yang jadi prinsip dari semua mazhab. Waqat adbata dan hukum menetapkan sunniyataha kepada kesunahannya tarawih al-a'immatu imam-imam para imam para ulama itu, imam mazhab itu bi fi'lin nabiyyi dengan berdasar perbuatannya Nabi. Pola Nabi melakukannya, sunnahnya tarawih.
Faqad rawa maka sungguh meriwayatkan As-Syekhoni dua Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Annahu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar min jawfil laili dari tengahnya malam. Layaliyah beberapa malam min Ramadan dari bulan Ramadan. Wahia adapun malam-malamnya itu salasun 3 mutafarriqatun yang terpecah-pecah, yang terpisah-pisah. Lailatul Tsalits yaitu malam yang ketiga, wal khamisi malam yang kelima, wasabi dan malam yang ketujuh, wal isrina dan malam yang ke-20. Jadi ini pun malam. Rasulullah melakukan salat tarawih itu di malam-malam yang tidak tiap malam. Mun kita apa pun malam. Mun Pak Nabi pun malam wajib berarti. Malah tak wajib kirang-kirang. Berarti bagian sekal-nakal tarawih berarti norok nikah. Jadi Nabi cetak pun malam ya kok tahu saben malam. Sinakal. Nabi kita apa melakukannya pun malam ya, itu tetap sunnah pun malam, mungkin malah tak itu tak wajib kan Nabi tak pun malam kan begitu nanti keterangannya di belakang. Jadi itu menunjukkan sunnah kan tiap malam 4 malam ya pada Isa kan wajib. Wa shalla dan salat Nabi fil masjid di masjid, wa shalla dan salat an-nas manusia bi salatihi dengan salatnya Nabi dia di dalam tarawih itu. Wakana ada yusolli sholat Nabi bi bersama mereka sama narokaatin 8 rakaat. Bi arba'in taslimatin dengan 4 salam. Kama saya tadi sebagaimana akan datang penjelasannya. Nang masjid Rasulullah sholat belum rakaat dengan 4 salam, kalau dua-dua. Wa yukammiluna dan menyempurnakan mereka fi bagiha sisanya di buyutihim di rumah-rumah mereka. Hatta tatimma sehingga sempurna isri rakaatan 20 rakaat. Jadi belu elangan masjid mulai terus akhir nang sampai 20 berarti tambahin 12. Mun kita kemarin nang masjid ya mun kita pagi mulai terus tak mare. Jadi pemarin nang masjid. Belum kan mulai terus sakit TV nang guna tak kira. Pagi mangkon ki mata ka kolak apurang seborang itu banyak ki kelakuan. Mulai burung. Jadi pemarin waktu mulai mare. Ya lambat kan sahabat lambat ya Nabi beginilah itu tak apa. Karena sahabat itu berlebur-lebur tidak boleh kan kita berlebur ngakan. Fakana maka ada ia yusma'u didengar. Fakana maka ada yusma'u didengar lahum bagi mereka azirun bunyi keazirin nahli seperti bunyinya lebah nyaruan. Di bawah mereka apa yang itu di rumahnya urun geding jauh itu. Umin hadza dan dengan ini ya tabayyanu menjadi jelas anna nabiyya bahwa sesungguhnya Nabi sunnah mengajarkan lahum kepada mereka at-tarawih akan tarawih wal jamaah dan jamaah fiha dalam tarawih. Ken kun ta pen pekena dulu nang masjid kepti pun nang masjid kan pun belum terus lagi kan rumah masing-masing. Walakin nahu akan tapi ya Nabi lam yusolli tidak sholat bihim bersama mereka isri rakaatan 20 rakaat kama jaro sebagaimana berlangsung alaihi atas nama al-amalu pelaksanaan fi min ahdis sahabati dari masa sahabat. Waman dan orang ba'dahum sesudah dan yang sesudah sahabat ilal an sampai sekarang. Ya jadi Nabi menjadi jelas bahwa Nabi memang menganjurkan sholat tarawih berjamaah, tapi memang tidak selesai 20 rakaat dan tidak tiap malam. Yang sahabat di sholatnya tiap malam, yang pun Nabi tidak keluar tiap malam. Jadi tidak selesai 20 kama jaro sebagaimana selesai sampai sekarang ini.
Kalau yang 20 sampai selesai itu min ahdi sahabat, itu sejak masanya sahabat, waman dan orang ba'dahum yang sudahnya sahabat ilal ana sampai sekarang. Walam yakun dan tidak keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim kepada mereka, tidak keluarnya Nabi itu khasyata antuk fardh, karena takut difardukan alaihim atas mereka. Kama surriha sebagaimana dijelaskan dengan di bab riwayat di sebagian riwayat. Jadi ketika tidak keluar Nabi itu malah tak wajib akhiat, tapi tak yang wajib, malah tak yang wajib. Nampak lagu yang kan berarti wajib pun Ramadan, kok ini pasti keluar. Jadi bahwa Nabi pernah tidak hadir itu, tidak sholat ke masjid menunjukkan bahwa tidak ketika Nabi tidak keluar. Ziyadatun tambahan min al-Faqir dari Imam dari al-Faqir dari Kiai Ahmad Subki. Warada datang Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha annahu bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar menjauhil laili tengah malam di Ramadan di bulan Ramadan. Wa shalla dan salat di masjid. Fa shalla lalu salatan Nabi manusia bi salati dengan salatnya Nabi. Fasbahu maka jadi mereka yatahaddatsuna membicarakan mereka bidalik dengan hal tersebut. Bersih mana fasbahu lalu memulai pagi mereka yatahaddatsuna. Kelak kunna pas sore ada tahu Nabi mana sholat di masjid lupa ceritanya itu. Wakasuru dan banyak anak manusia wilayah besar itu di malam yang kedua karena ketemu dia tak cuma waktu sholat datang tentunya. Jadi wakasuru dan banyak anak manusia wilayah besar di malam berikutnya di malam kedua. Fasallallahu sholat Nabi wasallu dan sholat mereka disolati dengan sholatnya Nabi. Pada makanan maka setelah ada Lailatul Qadar malam yang ketiga kasih banyak anak manusia. Pada makanan maka setelah ada Lailatul malam asalilatul Lailatul malam asalilatul ketiga kasih banyak anak manusia hatta bahwa sudah sempit al-masjid ala ahli atas penduduknya sampai rusak itu kalau punya. Falam yakul maka tidak keluar ilaihim illa falam yakul maka tidak keluar Nabi ilaihim illa mereka. Hatta kalau dia sehingga keluar Nabi sholat fajr untuk sholat fajar. Lepas Nabi tak keluar sebagaimana biasa. Keluarnya justru setelah subuh. Falamma sholat maka setelah sholat Nabi al-Fajr akan sholat fajar akbala menghadap Nabi alaihi kepada mereka kepada para sahabat kepada dan bersabda Nabi lalu kepada mereka innahu sesungguhnya sa'an lam yukhaf tidak ditakutkan ala sa'anikum atas keadaan kalian al-lailata pada malam. Walakin akan Nabi khusyitum, nah itu penjelasan yang tadi khusyitum saya takut antufrodo untuk difardukan alaikum kepada kalian sholatul laili ya sholat malam karena Nabi jauhul laili itu yang tadi disebutkan di awal khusyata antufrodo alaihim kama subiha fi ba'di riwayat. Ini salah satu riwayatnya Siti Aisyah itu ya khusyitu antufrodo alaihim. Takwa ibahi wajib baki adalah takwa yang kewajib. Pada izuna lalu menjadi lemah mereka kalian anda atas itu wajib pasal harus melakukan ini waktu semula. Mengkuta wajib dia akan mengatakan tak kita sempat apa. Depan di rebutan kita ya depan sakit wajib harus salah. Jadi mau pas wajib ternyata kalian tidak mampu kan pasti susah. Cuma kemudian tufi wafat Rasulullah SAW walau ada perkara ala dari kata tersebut. Walau ada perkara sampai wafat Rasulullah begitu. Artinya tidak wajib kadang untuk
di dalam masjid. Walau ada perkara ala dari tersebut, dia tetap begitu fi khilafati Abi Bakrin dalam kekhalifahan Abu Bakar, wa sadri khilafati Umar dan awal kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tetap begitu lah, karena tetap dilaksanakan di 8 rakaat, diteruskan sendiri dan di rumahnya. Sampai Rasulullah itu sampai Sayyidina Abu Bakar itu di awal Sayyidina Umar juga itu. Semua kemudian jamaah mengumpulkan Umar Sayyidina Umar Abi Jalal kepada laki-laki ala Ubay bin Ka'ab atas Ubay bin Ka'ab. Kemudian Sayyidina Umar jamaah mengumpulkan Sayyidina Umar Abi Jalal laki-laki ala Ubay bin Ka'ab atas Ubay bin Ka'ab. Bagian laki-an sebagai imam untuk Ubay bin Ka'ab, wanita dan perempuan-perempuan ala Sulaiman kepada Sayyidina Sulaiman bin Abi Hathamah. Yang diimami oleh Sulaiman bin Abi Hathamah. Walidhalika dan karena itu kolak dengan keputusan Sayyidina Umar itu kolak. Kita tahu Umar Sayyidina Umar di khilafatihi dalam masa kekhalifahannya. Lalu karena Sayyidina Umar yang memutuskan begitu, surah jamaah ini imamnya dengan jumlahnya 26 kemarin. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Rasulullah berkata, "Nawwarallahu qabra Umar." Nawwara memberikan cahaya Allah qabra Umar pada kuburannya Sayyidina Umar, kama nawwara Rasulullah memberikan cahaya Umar masa ini dengan kepada masjid-masjid kami, kemudian membuat orang-orang berjamaah di masjid salat tarawih Sayyidina Umar. Wa muqtadha dan kemudian wa muqtadha adalah hadis dan kemudian hadis ini Anahu Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar lailatnya 2 malam pokok saja. Di hadis ini yang kelihatan itu adalah Nabi keluar di malam yang pertama, kemudian di malam yang kedua. Setelah malam ketiga Nabi baru keluar ke masjid waktu sholat subuh. Dia kharaja lailatnya. Wal masyhur ada pun yang terkenal Anahu Rasulullah Nabi keluar Nabi langsung kepada mereka para sahabat salat layalin 3 malam. Ya mungkin di riwayat yang lain beniru malam. Di riwayatnya Siti Aisyah keluar malam pertama dan kedua. Tapi riwayat yang umum yang terkenal itu adalah Lailatul Salatin, malam yang ketiga, wa isrin dan 23, wa khamsin wa isrin dan 25, wa sab'in wa isrin dan 20. Walam yakhruj dan tidak keluar Nabi lalu kepada mereka lailatul tas'in wa isrin pada malam 29. Artinya riwayat yang masyhur Nabi keluar 3 malam. Pada saya riwayat Siti Aisyah malam pertama dan kedua. Malam ketiga tidak keluar lagi. Menikah di malam 29 yang tidak keluar. Dari berbagai macam hadis itu masih jelas tahun malam begitu. Wa inna dan hanya lam yakun tidak keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wilayah setelah berurutan. Tak keluar malam, tidak datang ke masjid setiap malam untuk sholat tarawih. Rizqon karena kasihan diri kepada mereka kepada para sahabat. Bukan ada Nabi sholat Nabi dihim bersama mereka tamana rakaatin 8 rakaat. Nabi sholatnya bersama 8 rakaat. Tapi ya 8 rakaatnya tidak seperti kita yang cepat-cepat begitu. Ini waktu itu betul ini apa sholatnya? Jangan suratnya ya apa namanya tidak ulmu saja. Tidak surat-surat pendek. Lagi akan Nabi karena ada Nabi kami menggunakan Nabi kepada tarawih istilah rakaatnya istilah 20 fi baiti di rumahnya.
terus lagi gitu sampai jadi 20. Itu riwayatnya. Kenapa Sayyidina Umar memutuskan 20? Karena sholatnya 8 di sana masjid. Terus akhirnya dari pindah ke pondok. Bukan dan ada sahabat para sahabat yang kamilu menyempurnakan kepada rakaat atau kepada tarawih. Kadang-kadang demikian juga fi buyutihim, di rumah-rumah mereka, bidalil dengan dalil anahu bahasanya mereka karena ada mereka. Anahu bahasanya karena ada yusmau didengar lahum bagi mereka azirun, suara keazirin. Seperti bunyinya lebah tawon. Jadi sahabat tahu Nabi itu sholat gitu. Ada yang suara-suara yang tak jelas, bukan sholat itu loh. Jadi jadi bersuara Nabi sholat. Nah, berarti terus lagi kurangnya itu 12 rakaatnya karena 8 itu sama mereka. Nama dan hanya dalam kami tidak menggunakan Nabi bersama mereka al-istri dan 20 akan yang 20 itu fil masjid sahabat karena sayang, karena kasihan alaihi kepada mereka kita. Nama dan hanya kami tidak menggunakan Nabi dengan mereka al-istri akan 20 fil masjid sahabat karena kasihan alaihi. Jadi dari pemerintah ini kita mulai di rumah ini. Ini selesai ya karena sebetulnya ya sholatnya pasti tidak seperti sholat kita yang dulu ina cepat apa nyaman belum ya kadang kita bisa lagi. Jadi itu dasarnya hadisnya gitu. Jadi kenapa kita tarawihnya 20 rakaat? Karena Nabi 8 masjid tapi diteruskan di karena sahabat tahu ini soalnya remang-remang samar-samar terdengar seperti suaranya lebah ungu seperti Nabi sholat itu sakit. Terakhir 20 itu jumlahnya 20 ini punya juga jumlah 20 ini Sayyidina Umar memang dari itu lalu sahabat biasa melakukan itu juga setelah pulang ke rumahnya terus lagi bahkan sampai 20. Ya kita akan bisa mencegah ya kalau dia berdoa boleh terus gitu ya kenal gitu menunggu lebah dulu. Kalau saya maksud dalam Allah. Omin hada menurutnya juga kita jelas menjadi jelas anak ada bahasa jumlahnya laisa qasiran tidak terbatas alat tamani rakaat di atas alat tamani rakaat di atas 8 rakaat. Jadi dengan disempurnakan menjadi 20 itu menjadi jelas berdasarkan bahwa memang tarawih itu bukan 8 rakaat. Alladzi shalla yang salat Nabi kepada tarawih begini bersama mereka. Bidalil berdasar dalil. Annahu maksudnya mereka para sahabat kalau ada mereka yang menggunakan itu. Ya karena kenyataannya sahabat begitu. Kenapa sahabat menyempurnakan di rumah? Karena tahu Nabi menyempurnakan itu ya tambah nak dua tahun. Anda maksudnya mereka kan ada mereka para sahabat juga menyempurnakan mereka daripada tarawih di rumah mereka. Qad bayyana sungguh menjelaskan fi'lu Umar perbuatan Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anna ada dahaba sungguhnya jumlahnya isruna 20. Jadi lalu diperjelas dengan tindakan Sayyidina Umar yang bahwa jumlahnya 20 itu haitsu annahu sungguhnya Sayyidina Umar
jamaah mengumpulkan anas kepada manusia akhirnya ala hadzal adadi atas jumlah ini fil masjid ini. Sayyidina Umar lalu menetapkan 20 di masjid semua sampai kemarin. Nah, itu menjadi dasar kenapa ya keputusan sahabat itu juga ajaran yang harus diikuti selain keputusannya Nabi 8 lalu ditambah di rumahnya 12 jadi 20 oleh Sayyidina Umar benar kalau masjid berarti jumlahnya benar-benar 20. Jadi dalilnya bahwa terlalu 20 itu. Nabi sholat 8 di masjid ditambah 12 di rumahnya. Sahabat juga begitu 8 bersama Nabi pulang ke rumahnya ditambahin benar 20. Diperkuat oleh Sayyidina Umar. Apa benar 20 rumah Umar 20 masjid. Berarti benar-benar 20. Bahwa kepada menyetujui kepada Sayyidina Umar sahabat para sahabat ala dalika atas ala tersebut. Sahabat setuju dengan jumlah 20 itu setuju. Gimana tak setuju itu cerita biasa sahabat ada jam 20 ketika terawih 20. Yang pun nang masjid benang di rumah. Kun yoga teknisnya Sayyidina Umar nang masjid. Ulang izin punya senang kalau ulang punya senang mana. Ya tapi memang kita tidak bisa mengukur sahabat dengan kita, pas kita. Lebih dua sebelum masjid pas orang sebelum tinggi itu loh sebelum. Jadi itu angka 20-nya jumlah rakaatnya yang 20 itu karena berdasarkan itu yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, diriwayatkan oleh riwayat-riwayat yang lain hingga sampai riwayat tentang penegasan Umar. Dan ternyata para sahabat tidak ada yang menolak. Benih, maknu kalau seorang ibu belum lalu ada serotes. Kenapa? Sisi terbiasa mereka sholat 20 itu terus kira pada semakin lagi dengan kata kepingki lores sepakat kepi. Jadi muncul lopot tak kira sahabat sepakat kepi. Ini pada saat itu tidak ada yang protes. Jadi sahabat itu sangat hati-hati muncul salah lambat bagi Sayyidina Umar senekat. Pernah kan Sayyidina Umar berdebat dengan Sayyidina Sabit karena Sayyidina Umar dianggap salah. Kenapa ada betul-betul Rasulullah? Diprotes oleh Sayyidina Umar. Makanya sudah khalifah diprotes. Tapi tentang jumlah tarawih yang 20 ini, ada sahabat protes. Berarti benar. Bahwa sahabat ada dalilnya. Walam yujad dan tidak ditemukan mukhalifun, orang yang berbeda pendapat. Mimman dari orang baru setelah mereka kenal khulafa'i atau rasulina. Ya para ulama Rasul pada masa berikutnya juga tetap begitu. Ada. Jadi di zaman Sayyidina Umar ditetapkan 20 dilakukan masjid kepi, sahabat setuju kepi. Kenapa? Karena sahabat tahu memang dari dulu jumlahnya 20. Yang pun nang masjid perlu kita terjadi disebabkan oleh Sayyidina Umar kemarin masjid kepi. Loh, itu kan cukup biasa. Contohnya dari Nabi sudah begitu. Dan pada masa berikutnya kayak boleh sampai makin ini. Mekah dipakun kan pulau. Walaupun aktif, hanya kita gini kekul, gitu kan? Jangan mundi terawih itu jangan lekas. Ini kekul gitu kan? Jumlah apa ada pulau? Kan seperti jumlah lah. Benih kita ngambil ya bener iya yang kantor semakin kan bersantaan pola. Ikan seperti jumlah itu dua. Sebagai terawih gitu. Loh, benih pulau itu terawih. Saya masalah serius Arab, mereka baca pada memenuhi syarat ya saya bagus, mereka baca yang bagus, nyaman, itu begitu terawih, menjaga jarak itu bisa luar. Persoalan misalnya bersih setengah jam kemarin bersih mari saja, iya kan? Tapi kan perlu belum. Ini kita setel apa? Atau mesin mungkin. Jadi wastamaru dan terus mereka yusoluna mereka sholat dan kepada Allah jamaah secara jamaah istri narokatan 20. Ya dan seterusnya Khulafaur Rasyidin itu para sahabat sama semua begitu sholatnya. 20 lalu 20 rakaat kemarin di masjid ini 8 di masjid. Ya ternyata kita sekarang mutiara itu ya silakan saja.
boleh subhanallah. Bulan lebih Rasulullah berdua pas terus sakit. Tapi waktu sekolah yang sebelumnya nanti ya ini loh. Karena bulan orang Nabi, muncul orang Nabi ada posting ini loh. Pokok sekolah dan sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum harus kepada kalian disunnati mengikuti sunnahku, ajaranku maksudnya. Wa sunnatil khulafa'i dan sunnahnya para khalifah atau Rasulina yang benar mereka, ya, orang-orang yang benar, al-mahdiyina, orang-orang yang bijak, al-mahdiyina yang mendapat petunjuk mereka. Jadi ikuti aku dan ikuti ya sunnah para sahabat khulafaur rasyidin. Ya, jadi kita mengikuti Sayyidina Umar oleh Rasulullah, kita diperintahkan mengikuti khulafaur rasyidin. Sayyidina Umar itu khulafaur rasyidin. Begini kan, maksudnya nggak boleh kau, ini kita nggak boleh tarawih ini dulu dong, ini keliru, tapi boleh itu nggak nih. Dasarnya ya begini ini, sehingga kenapa ulama tarawihnya 20 dilakukan dua rakaat berjamaah semua di masjid. Ziyadatun tambahan dalam al-faqih dari al-faqih. Qala bersabda Nabi sallallahu Abdu peganglah oleh kalian, gigitlah oleh kalian alaiha atas sunnah itu bin nawajib dengan gigi geraham. Artinya torong sekeni. Waziyadatul fakir dan tambahan dari al-fakir. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu ikutlah kalian biladaini dengan dua orang mimba di sesudahku Abi Bakrin yaitu Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Umar. Cenderung tangan Manur Sayyidina Umar tak orang Nabi ini kita tempat menurut Nabi. Kenapa kau Nabi bakal menurut Sayyidina Umar? Menurut Nabi kita menurut Sayyidina Umar berarti tidak ikut sabda Nabi yang ittaqu biladaini mimba di Abi Bakrin wa Umar. Tidak mengikuti perintah ini, jadi makom menurut Sayyidina Umar, menurut Abu Bakar, Rawahu Ahmad Al-Bukhari wa Ibnu Majah. Itu dasar-dasarnya. Wasako dan menyebutkan riwayat, wasako dan menyebutkan syekh. Riwayat akan riwayat Anna Umar Rasulullah Umar memerintahkan Ubayyah kepada Ubay bin Ka'ab wa Tamiman dan Tamim dari Yaqumani melaksanakan keduanya binas bersama manusia, melaksanakan sholat berdiri keduanya binas bersama manusia bersama orang-orang di istri rakaat dengan 20 rakaat. Memang instruksi banyak riwayat menjelaskan bahwa instruksinya Sayyidina Umar kepada para imamnya itu yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim dari untuk mengimami orang pada bolong jangan ngelak dulu pas mulai. Memang perintahnya ke situ banyak yang pokok rawa dan sudah menggunakan al-Baihaqi Imam al-Baihaqi di isnadin sahih dengan sanad yang sahih annahu maksudnya mereka kanu ada mereka hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Mereka para sahabat yaqumuna mereka melaksanakan salat ala ahdi Umar pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di isrina rakaat. Riwayat ini juga punya riwayat yang menjelaskan bahwa pada masa Sayyidina Umar 20 rakaat sudah mesti. Wa riwayat dan dalam riwayat yang lain, dan dalam satu riwayat bisa latin wa isrina dengan 23. Berarti dalam riwayat menyebutkan 1000 ekor. Wala mana dan pada masa Sayyidina Utsman wa Ali dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sama juga pada masa Sayyidina Utsman, pada masa Sayyidina Ali juga begitu 10 ekor 10. Kami pilih sepertinya seperti pada masa Umar. Pasal maka jadi 20 itu
ijma'an adalah ijma'. Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tetap 20 atau betul lekor kami tambah yang witir terus. Secara berjamaah tidak ada sahabat yang protes, tidak ada yang tidak setuju, cuma setuju maka masyarakat, maka jadi jumlah 20 itu secara berjamaah sunnah adalah ijma' para sahabat. Video dan dalam yang lain anak Ali yang bahasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu karena ada yang umum mengimami Sayyidina Ali itu kepada mereka, kepada orang-orang bisrina rakaatan dengan 20 rakaat, 2 yutir dan melakukan sholat witir disalatin dengan 3, jadi 23. Jadi kan jemaah riwayat itu jadi betul lekor dulu ini. Nah itu diperjelas dengan dua yang terakhir itu bahwasanya ini memang 20 ditambah 3 yang 3 ini. Yang lain itu berbeda foto dan seterusnya secara berjamaah. Makanya lalu menjadi ijma'. Jadi sunnah sholat tarawih dengan jumlah rakaat 20 dan berjamaah. Semua sahabat sepakat. Ya tak sepakat berarti tak sepakat dengan itu berarti tidak sepakat dengan sahabat. Jadi kunceman riwayat itu dari semenjak dulu, sehingga lekor. Bedegi semenjak dulu kan kita sakit nang Roma sampai 20, dia kan pada 20. Itu tentang jumlah. Cuma kalau yang berkata saya kalau sebulan dulu bertanya Abu Hanifah dan Imam Ahmad tentang sesuatu hal yang mengerjakan kepada Maru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hanifah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Faqala lalu menjawab at-tarawih pada tarawih itu sunnatul muakkad atau sunnah muakkad hukumnya. Walau takut dan tidak mengeluarkan ibadahnya. Sayyidina Umar min tilqa'i nafsihi dari arah dirinya. Beri arah diri. Walau yakun dan tidak ada Umar di dalam itu dari emas maka ala Umar. Walau ditawar dan tidak mengeluarkan kepadanya maka ala Umar Sayyidina Umar min tilqa'i nafsihi dari arah dirinya, dari dalam dirinya. Walau yakun dan tidak ada di dalam ma. Walau yakun dan tidak ada Sayyidina Umar itu fi dalam ma alahu. Mubtadi'an adalah membuat bid'ah, pembuat bid'ah. Bunyi apa yang bunyi ngalakan bunyi anu dia akar tibi. Benih mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak ditentukan oleh Nabi bid'ah. Kata Abu Hanifah ulang ya dan tidak perintahkan Umar di terhadap ma fa'alahu yang dilakukan itu dulu berjemaah illa kecuali an aslim berdasar asal ladaihi di sisi Umar wa'adin dan ajaran dari Rasulullah dari Rasulullah. Jadi kata Abu Hanifah Sayyidina Umar punya keputusan begitu itu bukan keputusan pribadi, itu ada dasarnya dari ajaran Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar bukan membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dengan sahabat Nabi. Ini itu karena ada dasarnya. Hanya tidak persis 20 masjid kepingan itu teknis saja. Artinya jumlah 20 berjamaah memang sudah dilakukan. Ya, tidak bisa disebut bid'ah dan melakukan membuat bid'ah dalam arti mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Bid'ah dalam pengertian ajaran yang menyimpang.
Kalau bid'ah dalam pengertian baru, iya memang baru karena di zaman Rasulullah jemaahnya di masjid itu hanya 8 rakaat lalu diteruskan di rumah masing-masing menjadi 20. Tapi saya anyar ini kasih yoga. Ini Pak Yoga nang masjid kaki, foto sahabat setuju kaki dan seterusnya begitu. Sahabat setuju kaki karena memang Nabi mencontohkannya begitu, hanya tempatnya saja yang berbeda. Ziyadatun minal fakir. Walaupun salah dan sungguh mensunnahkan, mengajarkan Sayyidina Umar akan ini. Mengajarkan orang-orang berjamaah di masjid. Wajah ada mengumpulkan Sayyidina Umar anas kepada manusia ada Ubay bin Ka'ab kepada Ubay bin Ka'ab karena sebagai imam orang-orang itu kepada Ubay bin Ka'ab. Sallaha lalu melakukan sholat Ubay akan tarawih jamaatan dengan berjamaah wassahabatu dan para sahabat mutawafiruna. Mereka apa namanya? Sahabat dan para sahabat mutawafirun adalah orang-orang yang memperbanyak apa namanya? Ya mendukung lah. Memperbanyak jemaahnya. Itu di antara mereka Utsman bin Affan, Ali dan Ali, wa Mas'ud dan Abbas dan Abbas bin Umar dan Abbas. Wa Talha dan Talha, Zubair dan Zubair, wa Mu'adz dan Mu'adz, wa Ubay dan Ubay, wa Ghairuhum dan lain. Artinya mereka semua hadir. Datang ke masjid semua itu orang tua itu foto-foto. Ya orang-orang yang ngerti betul tentang agama itu hadir ke masjid itu datang untuk meramaikan jemaah. Siapa sih dengan Utsman, Sayyidina Ali, Mas'ud itu semua kan Ibnu Abbas itu semua kan sahabat-sahabat Nabi yang alim-alim yang menjadi rujukan tentang ajaran Nabi. Semua mereka hadir datang selalu mengikuti apa yang diinstruksikan Sayyidina Umar dan mereka setuju semua. Walaupun dan selain mereka dalam muhajirin dan orang-orang muhajirin bulan dan radhiyallahu anhum ajma'in, mudah-mudahan mereka dan mereka itu artinya mereka semua datang ikut setuju. Tidak ada ya. Tokoh-tokoh sahabat baik dari muhajirin dan ansor. Dan mereka itu kan orang-orang yang itu banyak yang sudah dijamin masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman bin Affan kan termasuk yang dijamin masuk surga. Masa sih dijamin masuk surga masalah? Jadi mereka yang sudah tahu betul, paham betul tentang agama. Mereka sering orang-orang menjadi orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam. Jadi sudah tahu itu kan kader-kader terbaik, sahabat-sahabat terbaiknya semua setuju, datang semua ikut mendukung meramaikan sholat tarawih 20 rakaat jemaah. Wa ma dan saudara yang menolak alaihi atas Umar. Wa ma dan tidak menolak alaihi atas Umar wahidun satu pun minhum dari mereka. Dari mereka tidak ada yang menolak. Bahkan saat mereka mendukung kepada Sayyidina Umar wafu dan menyepakati menyetujui mereka kepada Sayyidina Umar. Wa amaru dan merintahkan mereka bidalik dengan itu. Sahabat-sahabat yang lain mendukung, menyetujui, bahkan juga ikut memerintahkan, ikut menganjurkan kepada orang. Wenang sedangkan kami ma'asyaratul ahli sunnah wal jamaah segenap pengikut ahli sunnah wal jamaah nattabi mengikuti kita ini hum kepada mereka itu para sahabat-sahabat. Boleh tadi dan mencontoh ini kepada mereka.
Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi, sahabat-sahabatku kan berdumi seperti bintang kita. Ya ini dengan yang mana saja dari mereka iktadaitum mengikuti kalian, iktadaitum mendapat petunjuk kalian. Akhirnya bener. Nurut ke kemana itu. Dan ini kata tepan cepat dekat di sepakat 20 berjemaah itu bener gila mesti. Ashabi kan. Sahabat berbeda saja, kita mengikuti salah satunya bener. Kenapa boleh sahabat pandai ke kita ikuti pasti betul. Itu namanya dasarnya. Jadi kenapa kita melakukan perahu yang begini untuk menjelaskan kepada orang yang tidak setuju, artinya bahwa yang kita lakukan itu bukan mengada-ada. Benih ke arah TV atau benih ke arah pribadi saya tahu maksud mengikat kata abang ini kecil pun bercontoh dari zaman Nabi karena bercontoh sahabat-sahabat yang lain setuju. Kalau menyimpang pasti sahabat-sahabat tidak akan membiarkan pasti. Wa ma radda alaihi wa tidak ada satupun dari para sahabat itu yang menolak. Bahkan mereka sangat mereka mendukung, mereka membantu, mereka menyepakati, mereka juga menganjurkan. Cuma kalau kemudian berkata Syekh, Nabi ya, zida ditambah fiha dalam tarawih itu fi ahli Umar bin Abdul Aziz, fi ahli Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kisah pada perubahan di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Saya baca Khulafaur Rasyidin yang kelima. Umar itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi betul Umar bin Abdul Aziz karena kebijakannya, karena kealimannya dianggap selevel dengan Khulafaur Rasyidin. Itu sebenarnya ada bahwa ada pun ia Umar bin Abdul Aziz irzaka pada waktu itu halal Madinah. Perubahannya apa? Fajulan maka dijadikan tarawih itu sitan wa talatin 36 rakaat. Tambahin malah menjadi kurang. Seperti itu loh. Beda tambahan menjadi 36 ketika Umar bin Aziz. Lemah itu tambahin lagi akan tapi karena ada al-qasd maksud min hadhihi dari ini. Min hadhihi ziyadah dari tambahan ini. Nah, berarti 36 juga. Musawat ahli Makkah untuk menyamai penduduk Mekah fil fadli dalam keutamaan lebat dan kencang orang Mekah. Karena Madinah nih orang Mekah di dalam orang Mekah yang tahu pada sesungguhnya ahli Mekah. Kalau ada penduduk Mekah itu yatufuna bertawaf bil baiti baitullah ba'da kulli arba'i raka'atin. Lianahu karena sesungguhnya mereka orang-orang Mekah karena ada mereka orang Mekah yatufuna mereka bertawaf bil baiti di baitullah ba'da kulli arba'i raka'atin setelah setiap 4 rakaat marratan satu kali. Artinya ba'da kulli taslimataini setelah 2 salam, artinya ba'da kulli taslimataini setelah 2 salam. 5 berdasar sesuatu yang dia akan datang. Jadi perubahannya jumlah rakaat tarawih itu ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, saya selalu tambah berarti 36. Anak pemain tambahin makletan, ada bagi orang Mekah pencerna. Oleh anak orang Mekah dengar oleh salam oleh Pak Rokan, oleh salam bulan atau wafil sekalian. Guru terus akhirnya, kita akan berzikir, kita terkagum satu. Sebiasa kan kita ketika tarawih itu oleh Rokan pertama apa? Salam pertama selesai, betul yang mereka. Fadlan min Allah wa ni'mah. Nah, baca mulai ayat 2 Al-Badrun Nabi Hukum. Orang Mekah itu mulai ayat 2 ini kan atau waf. Nambah ayat lah. Terjebak-jebak. Mun kita kan zikir, doa kan seperti kita. Itu maksudnya sebenarnya istirahat gini kan sampai sambung langsung istirahat dulu, boleh 2 istirahat dulu. Break begitu. Nah, breaknya orang Mekah atau waf. Yang baiknya amal terus yo malaikat benar-benar kaji kita amal terus setiap 2 salam.
Kembali tawaf, orang Madinah terdekat. Baru aku melihat memandang berpendapat itu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ayusul dia untuk sholat. Wabua ada dia Abdul Aziz di negeri ketiga itu ya umum imamnya anak sebenarnya. Ayusul dia untuk sholat badala kulli tawafin sebagai ganti setiap tawaf arba'a raka'atin dengan 4 rakaat. Taslimat itu dengan 2 salam. Tetapi oleh 2 rakaat. Nah, oleh 2 kali salam orang Mekah atau orang sekalian. Sering Madinah nambari 2 kali salam lagi 2 rakaat. Kembali tawaf itu 2 rakaat. Malaikat itu malaikat dengan itu dunia dengan Madinah malaikat. Orang mana tahu itu santar bukan itu. Di rumah Juna, apa namanya Umar bin Abdul Aziz ada perubahan begitu, Tapi rupanya sekarang apa mungkin Madinah itu berbolong, bisa jelas lagi Mekah kan gitu. Tapi sepertinya tidak bolong. Di waktu biasa dengan sekarang kan Imam Sudis itu selalu ada laporan apa, ada siaran langsungnya yang malam ini gitu. Ketemu langsung ke masjid terus itu ada tahu. Nah dari cinta itu dari riwayat tambahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, nah, maka dia tentu tinggal makhir. Jadi ya Maksudki lalu menambahkan ada umumnya dari itu ada dalil ala sihhati ijtihadil ulama ini atas sahnya ijtihadnya ulama fi ziyadati dalam menambah ala ma wa min ibadati masuk akal. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu dalilun adalah dalil ala sihhati ijtihadil ulama ya atas sahnya ijtihadnya ulama dia di dalam menambah alamat atas suatu orang yang datang ibadatin berupa ibadat masyru'atin yang disyariatkan. Tarawih kan diajarkan oleh Nabi Muhammad datang juga ulama senang berijtihad karena ada pertimbangan baru ditambah. Itu menunjukkan boleh berarti karena itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Di Mekah boleh nambahin bahwa di Madinah nambahin ketentuan taruhan. Jadi mereka berlomba itu begitu. Anda kalangan lain. Oleh antara kita tambahin itu, kira juga jurnah. Di Madinah lera kelas lain. Oke, tawaf ketentuan taruhan. Oleh yang ternyata itu menunjukkan ya bahwa boleh. Itu karena memang termasuk itu kalau tidak diragukan di dalamnya dalam mar itu anal yang kau punya bagi manusia itu soleh untuk sholat dengan dari berupa sholat sunnah mastatoah selama mampu semampunya bila ini pada waktu malam pada hari dan pada waktu siang. Dia boleh apa ya? Jangan berfokus, jangan banyak jangan berfokus. Ini tambah ikhlas. Ayu sorry menakan itu masalah ambil lagi. Ini kita tambah naskah sunnah yang ketentuan. Mari terawih itu kalau mengitir, kalau yang naskah sunnah boleh sampai subuh sampai sawaran. Ini kenceng, itu boleh lah. Bila ini warna hari ilah kecuali bil awqati di dalam waktu lagi waktu yang datang akan larangan akan sholat untuk sholat di dalam waktu kecuali memang melakukan sholat sunnah di waktu yang dilarang setelah subuh, setelah asar pas terbitnya matahari atau pas terbenamnya atau pas matahari lurus di atas waktu yang diharapkan Muharram. Cepet waktu saya harap. Selain itu yang merasa melarang.
Jadi mereka tahu di mana kita bujang sunnah, boleh bujang sunnah apa ya, mutlak bujang hanya jemaah. Jadi macam mana? Jadi kolam bukan asyik yang dimaksud. Fattarawi itu maka tarawih kita dengan demikian justru narokatan 20 rakaat dari jami'i menurut semuanya siwal witri selain Al-Malikiyah itu ada pun mazhab Maliki, qalu mengatakan mereka ada tarawih ini jumlahnya tarawih itu 20 isruna rakaat 20 rakaat siwa syafi selain enam wal witri dan witri. Jadi ini kesimpulan seperti ini dikutip dari Anil Fiqhi alal Madhahibil Arba'ah. Intinya yang 20 itu ya semua ulama mazhab yang keempat sepakat. Kenapa mereka sepakat? Ya karena sahabat, karena tabi'in sepakat begitu 20, mereka meneliti ya tambah. Kenapa tabi'in sepakat? Ya karena sahabat sepakat. Nah, sedikit. Dan sahabat kok sepakat? Ya karena memang dari Rasulullah begitu riwayatnya. Kan belum kisah masjid. Di sini ke depan masalah. Semenjak dulu, ini kan nggak sih masjid dulu, saya terus lagi dulu dari kata. Ya tapi jangan kemudian kan dia sedikit kemudian oleh Sayyidina Umar ada sahabat dan masjid kan. Jangan kemudian boleh, jangan santai. Ini kan perubahan-perubahannya. Jadi paling yang bersih tambahin banyaknya mungkin aja macam tak ada bersyukur fadlan minallah wa ni'mah bersyukur ibadah dia dulu bersedikir dulu berdoa beritahu satu bersih ya terserah apa mau diingat seperti 20 rakaat dilakukan dengan 2 salam. Nah, setiap 2 rakaat salam kan teknisnya aja yang disepakati begitu bahwa tambah Allah ya tambah zikir ya setiap 2 salam tambah doa ya dia bagus dengan doa maka bagus. Kadang oleh perkataan kita sebelum doa zikir dulu. Kalau oleh salam. Al-Batul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita zikir dulu. Beritahu saat zikir langsung doa. Beritahu langsung satu boleh atau saat zikir doa. Ya, tidak ada masalah kan gimana pun boleh. Itu perbedaan. Jadi yang disepakati begitu. Teknis-teknis yang lain itu kan semacam aksesoris saja. Malah jadi semangat kalau tambahin yel-yel. Al-Batul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering menjadi sambil zikir sallallahu alaihi wasallam mereka Allahumma qobana wa inna dan seterusnya. Ini kan baik saja orang berdoa. Jadi itu beberapa dalil yang saya akan meneruskan. Ziyadah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma khulna bil madhul wa khulna bil rahmah wa ta'ala. Allahumma nabiyyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia nawar Allahumma rasul. Ini musyaikh nawasir wahida. Usuliyah mawani rahmatika ya Allah ya alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.